Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di doa kita pagi ini. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau sudah menolong kami sepanjang malam, kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini, kami rindu Tuhan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong jamah hati kami, supaya firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi benar-benar bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi tuntunan kami, supaya apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal berisi banyak sekali nasihat yang bagus tentang bagaimana caranya kita bisa bahagia, tentu dengan menyenangkan hati Allah. Nah, kalau kita baca saudara pasal yang pertama sampai pasal yang ke-9, isinya seperti nasihat dari seorang ayah kepada anaknya yang dia sayangi. Nah, kalau pasal 3 ini saudara menyebutkan manfaatnya. Kalau kita menghargai nasihat yang bijak yang perlu kita terapkan dalam hidup kita. Nah, kita bisa baca itu dalam Amsal pasal yang ketiga itu mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26. Nah, arti dari Amsal 3 ayat 5 ini saudara. Nah, sebelum kita membuat keputusan penting dalam hidup kita perlu mencari bimbingan dari Allah. Kenapa saudara? Jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, pada kita percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah saudara, kalau kita percaya kepada Allah, kita akan melakukan segala sesuatu sesuai keinginan Allah. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Nah, di Alkitab, hati tidak selalu berbicara tentang emosi saja. Tapi sebenarnya sudah menyangkut perasaan kita, niat kita, dan cara berpikir kita, saudara. Jadi, kita percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Tentu bukan karena dorongan emosi saja, tapi karena kita yakin sepenuhnya bahwa Allah kita tahu yang terbaik untuk kita, saudara. Nah, firman Tuhan juga berkata supaya kita jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, kata firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengandalkan Allah. Karena cara berpikir kita tidak sempurna dan tidak bisa diandalkan sepenuhnya, saudara. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri atau apa yang kita rasa benar, keputusan yang kita buat mungkin awalnya terlihat bagus, saudara.
tapi ternyata ujung-ujungnya bisa buruk. Karena Amsal 14 ayat 12, di sana jelas firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa Allah jauh lebih bijaksana daripada kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, jadi saudara, kalau kita selalu mengikuti petunjuknya, petunjuk Tuhan, hidup kita akan bahagia. Amsal 16 ayat yang ke-20, di sana firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa Alkitab tidak hanya mengatakan percaya kepada Tuhan saja, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang Kristen sering mengatakan percaya kepada Tuhan dalam mulutnya, tetapi tidak di dalam hati. Hidupnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan karena hanya mengaku di mulut, tidak keluar dari kesungguhan hati. Nah, ada satu peristiwa penting dalam Alkitab yang menjelaskan hal ini, yaitu di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Mengapa percaya dengan segenap hati merupakan hal yang penting bagi orang percaya? Nah, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita, saudara, karena kita adalah umat-Nya. Tetapi tentu tidak semua orang akan mendapatkannya. Nah, jadi siapakah yang akan mendapatkan berkat Tuhan itu? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini. Yaitu mereka yang berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, segenap hati berarti utuh total, saudara. Dan tidak ada yang tersisa. Nah, jadi mereka yang berseru, bersandar, dan percaya total kepada Allah lah yang akan mendapatkan berkat Tuhan tersebut. Nah, jadi dibutuhkan komitmen hati yang bersifat menyeluruh untuk bersandar, menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan secara total, saudara. Sampai tidak ada lagi rasa khawatir, cemas. Nah, maka kita akan merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, apakah setelah kita berdoa kita merasakan damai? Sering kali kita, saudara, berdoa, namun kita belum merasa tenang. Nah, itu berarti kita belum bergantung dengan segenap hati kita kepada Allah. Firman Tuhan juga mengingatkan kita agar jangan bersandar pada akal dan pengertian kita sendiri. Firman Tuhan memberikan janji barang siapa bersandar kepada Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan dan tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Saudara, kepada siapa lagi kita bersandar selain kepada Tuhan? Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah membuang engkau. Aku menyertai
menyertai Engkau senantiasa. Nah, kita pun sering tergoda untuk mengambil keputusan berdasarkan pengertian kita sendiri. Tentu yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, kita harus menolak godaan itu, saudara. Dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mengandalkan hikmat Tuhan dan bukan hikmat kita sebagai manusia. Dan mengikuti tuntunan Tuhan langkah demi langkah. Nah, kita sebagai orang percaya telah diberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Yaitu untuk menguatkan dan memimpin kita menjalani hidup kita sehari-hari. Agar kita selalu hidup di jalan Tuhan setiap saat. Nah, saudara, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tuhan kiranya menolong kita agar kita mampu untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang selalu menolong kami, membela kami, menuntun kami, dan memberkati hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk selalu berpengharapan sepenuhnya, dan meminta tuntunan pimpinan-Mu terus dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mohon sepanjang hari ini Tuhan, tolong kami dalam segala aktivitas kami. Engkaulah yang menjadi pembela dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, itu semua atas pimpinan Tuhan, atas pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.